Bikin gorengan dengan bahan dasar tahu yuk. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada video kali ini saya akan share tentang olahan tahu, yaitu tahu isi. Di sini saya menggunakan isian jamur tiram dan ayam ya. Penasaran dengan resep dan cara pembuatannya? Simak terus ya videonya hingga akhir, jangan di skip ya. Baik, langkah pertama saya goreng dulu tahunya sampai dia matang ya, atau sampai permukaannya itu sampai kering ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 6 buah tahu, dimana satu buah tahunya saya potong menjadi 4 bagian ya, atau disesuaikan dengan besar kecilnya tahu di tempat kalian masing-masing ya. Apabila tahu sudah matang seperti ini dan sudah kering ya, sudah bagus, bisa kita angkat dan lakukan hingga tahunya habis ya, atau kita goreng semuanya hingga tahunya habis ya. Langkah selanjutnya saya haluskan dulu si dada ayamnya ini yang sebelumnya saya sudah rebus ya. Di sini saya menggunakan dada ayam sebanyak 500 gram ya. Kita pisahkan dulu antara daging dan tulangnya. Lanjut saya blender, bisa juga dichopper ya. Jangan sampai halus, cukup sampai dia bertekstur seperti ini ya, supaya tekstur ayamnya tuh semakin nampol gitu loh, semakin terasa gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini saja cukup. Apabila teman-teman mempunyai chopper, bisa dichopper saja ya teman-teman. Langkah selanjutnya saya haluskan bumbu. Di sini saya menggunakan 2 macam bumbu, yaitu bumbu yang pedas dan tidak pedas. Di sini saya haluskan yang tidak pedas terlebih dahulu ya. Antara lain 4 buah siung bawang putih dan 3 buah siung bawang merah. Saya haluskan di blender dulu ya. Lalu taruh di wadah terpisah terlebih dahulu. Selanjutnya saya haluskan bumbu pedasnya. Diantaranya ada 3 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 3 buah cabai keriting, dan 4 buah cabai rawit. Apabila teman-teman ingin tambah pedas, bisa ditambahkan ya si cabai rawit dan cabai keritingnya ya. Nah, seperti ini. Apabila sudah halus, lanjut saya potong-potong dulu si daun bawangnya. Di sini saya menggunakan 2 batang daun bawang. Saya iris-iris dulu ya teman-teman. Lakukan hingga semuanya habis. Baik, untuk komponen si tahu isinya, di sini ada jamur tiram. Saya memakai 300 gram jamur tiram, 150 gram tauge atau capar ya. Ada daun bawang dan tentunya ada si daging ayam. Jangan lupa kita beri daun jeruk, lengkuas dan batang serai ya, supaya lebih wangi dan enak. Kemudian saya tumis dulu si bumbu dasar yang tidak pedas ya teman-teman. Kita tumis sampai dia tercium bau yang sedap ya, atau sampai matang. Apabila si bumbunya sudah mulai layu seperti ini ya teman-teman, lanjut saya masukkan si daun jeruk
lengkuas dan batang serai ya. Tumis kembali hingga dia tercium atau si daun jeruknya layu ya. Dan langsung saja saya masukkan si potongan daun bawangnya ya teman-teman. Di sini saya tidak menggunakan semua, saya pakai setengahnya aja, setengahnya saya buat si kulit atau tepungnya si tahu isi ya teman-teman. Tumis kembali sampai si daunnya layu ya. Baik, apabila bumbunya sudah matang, lanjut saya masukkan si daging ayamnya ya, atau cincangan ayamnya, lalu saya tumis lagi sampai tercampur dengan rata ya. Kemudian masukkan si jamur tiramnya ini ya. Oh iya, jangan lupa setelah jamur tiram dicuci, jangan lupa ditiriskan ya. Maksimal kita peras supaya air yang masih menempel pada jamur tiramnya itu sedikit berkurang ya. Dan saat penumisannya ini jangan diberi air lagi ya teman-teman, supaya dia tidak berkuah ya. Cukup kita oseng aja atau kita aduk sampai dia layu seperti ini. Lanjut saya beri garam sebanyak setengah sendok makan dan gula pasir sebanyak 2 sendok makan ya. Lanjut saya beri penyedap rasa sebanyak setengah sendok teh, dan saya beri lada bubuk sebanyak setengah sendok teh juga ya. Lanjut saya aduk kembali hingga dia tercampur dengan rata ya. Kemudian masukkan si taugenya atau caparnya ya. Di sini saya sudah cuci bersih dan sudah ditiriskan. Setelah itu saya tumis kembali sampai dia benar-benar matang ya teman-teman. Jangan sampai tidak matang, pasti nanti kalau tidak matang atau kurang matang si isian tahu isinya cepat basi ya teman-teman pastinya. Dan tumis atau masak kembali sampai dia benar-benar airnya menyusut ya, atau kalau bisa sampai kering ya. Kita tumis terus, kita masak sampai airnya habis atau tidak ada air di dalam tumisan si isian tahu isi ini. Nah, ini sudah matang ya. Saya ambil sebagian si isian tahu isi yang tidak pedas ini ya, saya ambil sebagian. Nah, untuk yang sebagiannya ini nanti saya tambahkan si bumbu pedasnya ya teman-teman. Baik, selanjutnya masukkan si bumbu pedasnya ini ya. Apabila teman-teman dirasa warnanya kurang merah, teman-teman bisa tambahkan si cabai merahnya atau cabai keritingnya ya, supaya tambah merah, atau ditambahkan saus tomat juga bisa, atau saus sambal ya teman-teman. Apabila kurang pedas bisa ditambahkan si cabai rawitnya ya dari resep ini. Lanjut saya tumis kembali sampai tercampur dengan rata ya teman-teman. Masak hingga semuanya matang dan tercampur dengan rata ya. Setelah itu bisa kita angkat. Baik, selanjutnya saya masukkan atau saya isikan ke dalam si tahunya yang sebelumnya sudah saya belah seperti ini ya teman-teman. Masukkan hingga dia benar-benar padat ya atau penuh supaya tidak ambiar saat digoreng ya. Lakukan hingga semuanya habis.
Baik, ini dia si tahu isi yang sebelum kita baluri dengan tepung ya. Di sini saya menghasilkan sebanyak 20 pieces tahu isi ya. Baik, langkah selanjutnya membuat baluran si tepungnya tahu isi. Masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 2 sendok makan tepung beras supaya dia makin crispy ya, tidak mudah melempem. Lanjut masukkan setengah sendok teh kunyit bubuk ya, seperti ini. Kemudian aduk terlebih dahulu supaya si tepung terigu, tepung beras dan si kunyit bubuknya tercampur dengan rata. Kemudian tambahkan penyedap rasa kurang lebih sebanyak setengah sendok teh ya teman-teman, dan garam sebanyak 1/4 sendok makan ya. Lanjut saya aduk kembali seperti ini ya teman-teman. Kemudian tambahkan air. Di sini saya menggunakan air sebanyak 250 ml, tapi dituangkannya secara bertahap ya, supaya lebih cepat menyatunya seperti ini ya. Apabila teman-teman ingin cepat menyatu antara tepung dan airnya, lebih baik kita mengaduknya menggunakan alat seperti ini ya, atau whisker ini ya teman-teman. Aduk hingga semuanya tercampur dengan rata dan didapatkan konsistensi yang pas untuk menggoreng gorengan yang satu ini. Disarankan apabila kita membuat jeladrenan atau tepung untuk gorengan, disarankan jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental ya, supaya dia kerenyahannya tuh pas dan tidak terlalu keras juga ya teman-teman. Kemudian masukkan daun bawangnya dan aduk kembali hingga tercampur dengan rata. Nah, apabila konsistensi seperti ini sudah selesai ya, baru kita bisa goreng si tahu isinya. Kemudian goreng si tahu isinya ya hingga dia matang dan berubah menjadi kuning keemasan gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk menggoreng gorengan ini jangan dibolak-balik ya, supaya apa? Supaya dia tidak banyak menyerap minyak ya teman-teman. Cukup satu balik saja. Kalau dirasa sudah kering, si permukaan gorengan ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan terlebih dahulu ya teman-teman. Lakukan hingga semuanya habis. Baik, ini dia hasil dari gorengannya. Bisa didengarkan sendiri ya, dia crispy sekali. Untuk tes kriuknya teman-teman bisa dengarkan bersama-sama ya. Saya akan gigit untuk merasakan si tekstur dari gorengan yang satu ini. Dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim.
enak sekali ya. Kerenyahan dari gorengan yang satu ini bener-bener nikmat sekali, renyah, gurih, asin dan manisnya perpaduan yang pas untuk masakan atau resep dari gorengan satu ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi membagikan dan men-share info-info masak yang lainnya. Baik, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.